Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas pinjol dana rupiah ancam kontak darurat. Kontak darurat diancam, kondarnya diancam. Ngeri-ngeri sedap untuk pinjol legal seperti ini. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Halo teman-teman, dimanapun berada, tentunya kalian sehat selalu ya. Walaupun kita bersua via channel YouTube seperti ini, namun insya Allah saya selalu memberikan info yang akurat, info yang update terkait dengan dunia gagal bayar pinjaman online. Saya selalu tetap membersamai kalian, saya selalu tetap mengawal gagal bayar kalian. Insya Allah kalian tetap tenang ya, termotivasi oleh video-video saya. Setiap awal video saya selalu berdoa, ya Allah, kali ini hambamu nasabah-nasabah yang saat ini sedang gagal bayar, berikan mereka kekuatan ya Allah, berikan mereka kekuatan dan keteguhan hati untuk tetap bersabar, untuk tetap tenang di dalam situasi yang tidak menentu seperti saat ini. Berikan mereka keluasan rezeki, berikan mereka kelapangan hati, berikan mereka juga kemantapan hati untuk istiqomah keluar dari jeratan riba pinjol ini dan tidak lagi untuk masuk ke dalam jeratan pinjol lainnya. Ya Allah, berikan kemudahan untuk mereka dalam melaksanakan segala aktivitas, segala pekerjaan, apapun ya Allah. Usaha, berniaga, pekerjaan di kantor, pekerjaan di perusahaannya. Limpahkan kemudahan ya Allah untuk mereka. Berikan mereka kelancaran dan berikan mereka keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, yang pasti saya mendoakan kalian agar tetap selalu sehat, karena dengan kondisi yang sehat, insya Allah kalian tenang dalam menghadapi apapun kondisi pekerjaan kalian yang begitu berat. Belum lagi kalian berat menghadapi situasi ancaman saat ini yang terjadi karena kalian gagal bayar. Insya Allah ya, Allah akan memberikan ketenangan hati kalian, dan insya Allah ada jalan keluar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol dana rupiah yang melakukan pengancaman kepada kontak daruratnya. Ini sudah di luar batas. Ini sudah benar-benar sudah bukan lagi cara melakukan penagihan. Penagihan dilakukan adalah langsung ke yang bersangkutan yang melakukan piutang kepada debiturnya, kepada nasabahnya, bukan kepada kontak darurat, apalagi sampai mengancam kontak darurat. Ini sungguh-sungguh sangat di luar batas. Ini bukan lagi namanya penagihan, tapi ini adalah teror. Makanya kenapa saya selalu bilang bahwa ini adalah teroris terselubung, teroris yang sengaja diumbar di media sosial, teroris yang memang sengaja memperlihatkan kekuatan dirinya bahwa dia bisa meneror semua lapisan masyarakat, tidak peduli. Bukan hanya nasabah yang bersangkutan, sekarang malah di luar nasabah pun diteror oleh para mafia-mafia teror seperti ini yang berkedok sebagai DC ya. Ini harus turun tangan, pemerintah harus turun. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Ini lebih berbahaya daripada teroris yang selama ini ditangkap oleh Densus 88. Ini lebih parah lagi daripada teroris-teroris yang selama ini diburu oleh pemerintah, oleh TNI Polri. Ini lebih bahaya lagi. Dan ini sudah banyak memakan korban. Mereka mungkin enggan untuk melaporkan bagaimana mereka diteror setiap saat. Dan ini butuh uluran tangan dari pemerintah yang benar-benar concern dan serius untuk memberantas pelaku-pelaku teror seperti ini. Sepakat ya teman-teman, hal seperti ini harus dipiralkan. Dan ini adalah teroris. Ini benar-benar teroris, bukan lagi sebagai juru tagih, tapi teroris yang dipelihara oleh para pinjol-pinjol ini untuk digunakan sebagai juru tagih, padahal mereka melakukannya dengan cara teror. Ini sangat berbahaya ya. Semoga pemerintah segera turun tangan dengan video-video seperti ini, baik dari video yang saya upload ataupun video-video lain dari konten-konten kreator lagi. Ini adalah sesuatu yang wajib ditangani secara serius, jangan dibiarkan. Kali ini dana rupiah ya, nanti saya akan perlihatkan seperti apa sih model terornya, sampai hal ini benar-benar membuat takut dari si kontak darurat juga.
Oke teman-teman, sebelum melangkah ke video selanjutnya, seperti biasa saya minta dukungan ke kalian agar channel ini tetap berkembang ke depannya, menjangkau banyak kawan-kawan kita yang saat ini membutuhkan dalam situasi gagal bayar ya. Silakan kalian subscribe channel ini ya, Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan informasi setiap video-video terbaru yang saya update setiap harinya. Dan silakan kalian share ke berbagai media sosialmu, insya Allah ini menjadikan pahala jariah buat kalian semua. Oke teman-teman, kita ketahui ya bahwa fintech namanya Dana Rupiah ini adalah perusahaan peer-to-peer lending PT Layanan Keuangan Berbagi Dana Rupiah telah berizin dari OJK berstatus legal. Nah ini status legal, tapi cara-caranya dari pihak Dana Rupiah sendiri tidak selektif menerjunkan atau memilih para juru tagih atau DC-nya untuk melakukan penagihan atau mengingatkan penagihan kepada nasabahnya. Tentunya ini sangat merusakkan. Ini adalah bentuk-bentuk cara-cara melakukan penagihan, tapi dengan cara-cara melakukan teror. Kalian bisa lihat ya, seperti ini nih ya. Saya akan tampilkan. Bung Rama, posisi di mana? Di mana posisi, saya tutup ya namanya, tolong bilangin sama suruh bayar hutang beliau di Dana Rupiah. Pasal 221 ayat 1 KUHP, tiap negara tentunya akan berupaya supaya penegakan hukum tidak dihalang-halangi dengan tindakan-tindakan yang berupa menyembunyikan pelaku kejahatan ataupun menolongnya melepaskan diri dari penyidikan dan penuntutan. Ini pasal yang tidak sesuai, yang sengaja ya dipakai untuk menakut-nakuti. Padahal ini maksudnya sih saya tahu ya, ini pasal ini kan untuk masalah menyembunyikan seseorang ya. Ini kejahatan untuk negara. Tapi kenapa diterapkan buat konsumen, buat nasabah atau buat debitur? Lucu kan? Ya itulah yang namanya DC atau juru tagih perusahaan pinjol yang sudah ditunjuk bahwa dia harus menyelesaikan tunggakan atau tagihan dari nasabah atau debiturnya. Mereka akan melakukan berbagai cara, dengan cara apapun. Dengan cara menakut-nakuti, dengan cara yang konyol-konyol kadang membuat kita ketawa, membuat nasabah-nasabah takut. Semua akan dilakukan. Yang penting mereka mendapatkan tagihan. Yang penting mereka mendapatkan struk bayar. Gimana caranya struk bayar dari nasabah itu mereka dapatkan. Untuk bukti mereka klaim bahwa mereka sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Akhirnya mereka nanti akan mendapatkan pembayaran atau mendapatkan fee dari penagihannya. Seperti itu kawan. Jadi saat ini hal-hal seperti ini seperti kayak dilegalkan ya. Jadi seperti macam pembiaran. Bagaimana tidak seperti pembiaran? Mereka dengan santainya melakukan teror-teror seperti ini tanpa adanya tindakan-tindakan tegas. Banyak sekali laporan dan aduan, tapi tidak direspon dengan baik. Aduan-aduan seperti ini banyak sudah dilampirkan juga dengan berbagai macam fakta dan bukti. Tapi tidak ada turun tangan atau campur tangan pemerintah yang nyata, yang langsung melakukan action, langsung menegur kepada pihak-pihak dari penyelenggara pinjol legal ini. Padahal lebih gampang. Ini platform pinjol legal seperti ini paling gampang untuk ditindak. Mereka berizin dari OJK. Mereka adalah di bawah pengawasan dari OJK. Regulatornya OJK bisa menindak dengan tegas para penyelenggara fintech legal seperti ini. Gampang sekali, bukti fakta sudah banyak. Tapi kenapa masih dibiarkan? Kalau terus dibiarkan seperti ini keresahan akan makin merebak di mana-mana. Nasabah-nasabah resah dibuatnya, nasabah-nasabah khawatir. Ini ya, tadi yang saya bilang di awal video. Ini sama artinya sebuah teroris. Ya, sebuah teroris terselubung dan sekarang bukan terselubung lagi. Ini benar-benar nyata. Banyak dipampang di media-media sosial ancaman-ancaman seperti itu ya. Banyak sekali. Kenapa sih negara tidak turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini? Kenapa negara tidak hadir untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ini sudah tugas negara, harus hadir. Masyarakat sudah resah. Keresahan yang timbul di dalam masyarakat, ini wajib negara hadir. Wajib menjadi pelindung bagi warga negaranya yang sudah diintimidasi sedemikian rupa. Kenapa belum hadir juga? Sampai kapan? Sampai masyarakat banyak yang bunuh diri akibat tertekan. Atau sampai masyarakat banyak yang gila akibat tertekan. Lihat, angka-angka keresahan ini makin tinggi setiap hari. Apakah ini akan dibiarkan? Apakah ini akan terus-menerus seperti ini? Miris saya melihatnya. Banyak sekali, makin kesini makin banyak. Kalau ilegal masih masuk akal. Karena mereka melakukannya dengan cara-cara yang ilegal. Namanya juga ilegal. Tapi kalau legal, di bawah regulasi dari OJK, dari pemerintah, masa iya tidak bisa ditindak? Masa iya sudah di depan mata? Kelihatan loh di depan mata pelanggarannya. Di depan mata, tapi tidak dilakukan penindakan. Ya, mungkin suatu saat
arus dari kemarahan, puncak dari kemarahan nasabah-nasabah ini atau masyarakat-masyarakat ini mungkin nanti akan memuncak ya suatu saat. Kita nggak tahu. Mereka mungkin bisa aja berdemo ke pemerintah, mendemo OJK, mendemo lembaga-lembaga yang memang harusnya menjadi regulasi dari pinjol-pinjol ini akan didemo seperti apa. Kita nggak tahu ke depannya. Tapi pembiaran ini adalah sesuatu yang merusak tatanan masyarakat. Masyarakat resah, masyarakat khawatir dibuatnya seperti ini bagaikan teroris yang meledak di mana-mana. Ini tidak bisa lagi dibiarkan. Dan ini harus turun namanya pemerintah atau OJK. Benar-benar membenahi pinjol-pinjol yang legal seperti ini. Agar semuanya benar-benar mengikuti regulasi yang ada. Khususnya di bidang penagihan. Mereka harus memiliki sertifikasi. Seluruhnya harus memiliki sertifikasi. Agar semua juru tagih itu seragam. Seragam dari cara penagihan, dari cara etika, dari cara sopan santun, semuanya akan seragam. Karena pemerintah sudah menyiapkan hal seperti itu. Makanya kenapa harus disertifikasi yang namanya penagihan. Oke, ini saya ada sesuatu lagi yang menggelitik ya. Jadi ini nih saya tampilkan. Ini foto PP-nya nih. Foto PP dari WA yang tadi mengirimkan ancaman kepada kontak darurat. Lihat. Foto bagaimana terjadi penangkapan terhadap seseorang. Padahal kan ini bukan DC-nya. Pinter kan? Pinter banget. Pinter cara ngibulnya, pinter cara main-main sandiwara, main dramanya. Agar seolah-olah ini adalah sesuatu yang dramatis. Padahal ini adalah kelakuan dari DC-DC yang memang sudah stres. Kalau saya bilang sih ini DC-DC yang seperti ini sudah stres. Sudah tidak bisa lagi melakukan penagihan kepada nasabah, akhirnya mereka melakukan berbagai cara dengan cara-cara yang inginnya sih mereka membuat situasi chaos, situasi takut, situasi khawatir nasabahnya sehingga nasabahnya berbagai cara dilakukan, akhirnya mereka bayar. Nah itu tujuan utamanya seperti itu. Harus dipahami ya kawan, tujuan utamanya mereka melakukan apapun, mau ke kontak darurat, mau ke kontak di luar darurat, mau menagih kasar, menagih cara-cara yang bikin kalian ketawa sekalipun, ini adalah ujung-ujungnya meminta Anda untuk melakukan pembayaran. Nggak ada yang lain. Mungkin cara mereka lah yang membuat berliku-liku dulu gitu kan, membuat pengancaman yang beraneka ragam, akhirnya mereka ujungnya minta pembayaran kepada kalian. Itu aja kawan, pahami ya hal seperti itu. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman semua, ya kalian sudah paham bahwa hal-hal seperti itu semata hanya dilakukan oleh para DC. Para juru tagih dari pinjaman online ini baik legal maupun ilegal, khususnya ini dana rupiah ya. Dana rupiah yang sudah berani-beraninya melakukan ancaman kepada pihak kontak darurat atau emergency call. Ini sudah sangat keterlaluan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kalian semua bahwa ketika kalian sudah seperti ini, sudah dipermalukan seperti ini, kalian tidak usah bayar. Ngapain kalian bayar? Ngapain kalian kumpulkan uang hanya untuk membayar sesuatu yang membuat kalian malu? Kalian melakukan pinjaman ini kan tujuannya kan tadinya akan melakukan pembayaran. Namun karena satu dan lain hal, akhirnya kalian tidak mampu atau tidak menyelesaikan pembayaran secara tepat waktu yang harusnya sesuai dengan jatuh tempo. Tapi akhirnya kalian tidak melakukan pembayaran, tapi kalian mendapatkan tindakan-tindakan sewenang-wenang seperti ini, mempermalukan diri Anda. Mempermalukan kalian, dipermalukan di depan kontak darurat, dipermalukan kepada kontak-kontak lainnya. Ini sesuatu perbuatan yang tidak bisa kita tolerir lagi. Satu-satunya cara dengan cara yaitu gagal bayar, tidak usah dibayar. Pak, kalau tidak dibayar ini aplikasi legal loh Pak. Ini pasti kan akan berbuntut bahaya banget Pak. Teman-teman, Anda tidak membayar angsuran di pinjol legal, konsekuensinya adalah Anda dimasukkan ke slik OJK. Itu pun kalau Anda dimasukkan. Kalau Anda tidak dimasukkan, tidak ada resiko lain. Apa resikonya? Resiko Anda di penjara? Nggak mungkin. Saya sudah kupas di beberapa video. Mau legal sekalipun, Anda tidak akan pernah bisa dipenjara. Karena Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 di pasal 19 ayat 2. Di sana berbunyi bahwa tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak membayar utang piutang alias tidak membayar hutangnya. Tidak mungkin terjadi di penjara. Itu adalah amatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Di sana sudah jelas ya, undang-undang ini adalah undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Anda dilindungi, tidak mungkin Anda dipenjara karena Anda tidak bayar utang. Terus Pak, apakah kemungkinan hal terburuknya saya digugat? Hal terburuk digugat, itu tergantung. Mereka mau tidak melakukan gugatan. Gugatan itu bukan sesuatu yang murah. Sekarang mereka mengejar Anda dengan utang misalnya 1.200.000. Mengejar utang Anda 600.000 rupiah.
mengejar utang Anda 1 juta rupiah, 800.000. Utang-utang receh, tidak mungkin sekali Anda akan dikejar sampai ke sidang pengadilan. Ingat, mereka akan mengeluarkan biaya-biaya. Pertama, biaya panjar perkara, biaya pendaftaran ya. Mereka harus bayar. Lalu biaya-biaya lain yang timbul perkara-perkara tersebut akan menimbulkan biaya, harus dibayar juga oleh pihak penggugat alias oleh pihak pinjol tersebut. Anda tergugat kan hanya nonton saja. Anda kalaupun seperti itu digugat oleh pihak pinjol, ya walaupun sangat tidak mungkin ya digugat. Ya kalaupun digugat ya Anda datang aja. Kemukakan ke hakim kalau Anda hanya sanggup membayar 20.000 sebulan, mau ngapain lagi? Pinjol mau berbuat apa? Nggak bisa kan? Aset-aset mau disita, aset semuanya kreditan. Mau disita apanya? Itulah teman-teman. Jangan pernah takut. Resiko-resiko tidak ada. Resikonya sangat tidak ada. Tipis. Seperti tadi saya bilang, tipis resikonya tidak ada. Paling pun kalau misalnya terjadi, Anda dimasukkan selik OJK. Kalau Anda dimasukkan datanya ke selik OJK, harusnya Anda alhamdulillah. Harusnya Anda senang. Berarti Anda dipaksakan untuk tidak melakukan peminjaman lagi di platform apapun, di pembiayaan, pinjaman online, di perbankan, atau dimanapun. Harusnya Anda bersyukur ya. Berarti Anda memang dibuat hijrah, otomatis hijrah untuk tidak lagi melakukan hutang riba pinjol. Paham ya kawan-kawan? Itulah ya, resiko-resiko tidak ada. Lalu apa yang harus ditakutkan untuk kalian untuk gagal bayar? Saya tidak pernah menyarankan kalian gagal bayar, tapi ini kan kasuistis ya. Ini kan karena dalam case seperti ini kalian dipermalukan. Biarkan kalau misalnya memang kalian mau bayar pun, kalian suruh orang-orang yang mempermalukan itu untuk datang ke rumah Anda mempertanggungjawabkan perbuatan. Biarkan orang-orang yang sudah menyebarkan nomor HP ini kan, nomor HP ini tertera. Kalian minta aja yang punya nomor HP ini harus hadir di tempat saya. Tunjukkan orang ini yang sudah mempermalukan saya baru akan bayar. Seperti itu kawan-kawan. Kita harus tegas, karena pemerintah tidak tegas, kitanya yang harus tegas. Pemerintah sekarang lembek-lembek aja, tidak melakukan aksi. Kitanya yang harus melakukan aksi, kitanya yang harus beraksi. Beraksinya seperti apa? Melakukan aksi gagal bayar. Tidak usah melakukan pembayaran. Biarkan gagal bayar serentak untuk seluruh pinjol legal sekalian. Gagal bayar serentak. Biar pemerintah nanti terkena kejutan yang luar biasa. Bahwa masyarakat pun sebenarnya bisa melakukan aksi menolak tindakan-tindakan premanisme yang dilakukan oleh para pinjol legal ini dengan cara gagal bayar serentak. Gagal bayar serentak akan menyebabkan kolaps kok. Seberapa hebat pinjol-pinjol legal ini ditopang oleh bank-bank yang hebat, tidak akan pernah bisa bertahan mereka. Ketika gagal bayar ini terjadi serentak, beberapa bulan saja, 6 bulan saja, ini akan membuat chaos perusahaan-perusahaan legal. Percaya deh, perusahaan legal akan tutup kalau memang Anda melakukan serentak. Tidak main-main, kawan. Karena banyak hal ketika dilakukan secara bersama-sama, secara berkelompok, secara massal, ini akan terjadi gagal bayar serentak. Selesai sudah. Pinjol-pinjol legal, tutup semuanya di negeri ini. Nggak ada yang beroperasi. Percaya deh. Karena satu-satunya pondasi dasar dari perusahaan ini beroperasi, khususnya perusahaan pinjol ini, adalah dari tagihan-tagihan yang masuk kembali. Dari collection, dari kolektibilitas mereka. Kolektibilitas mereka terganggu. Uang-uang yang sudah ditebar tidak masuk lagi ke mereka, ke perusahaan mereka. Habis sudah. Mau operasinya dari mana? Mau bayar karyawan dari mana? Dari bunga-bunga kan? Bunga-bunga yang timbul, denda-denda yang timbul. Itulah yang menjadikan dasar bagi mereka untuk menggaji karyawan-karyawannya, staf-stafnya semuanya. Sesi kantor, membayar operasional gedung, dan lain sebagainya. Dari bunga dan denda Anda yang Anda bayar. Kalau sekarang Anda nggak bayar, pokoknya nggak dibayar, bunganya nggak dibayar, dendanya nggak dibayar. Gimana coba? Logika nggak? Ini kan akan langsung tutup kan? Akan langsung bangkrut. Itu kawan-kawan. Bila pemerintah tidak bisa lagi bergerak, bila pemerintah tidak turun tangan, kita yang harus turun tangan. Lakukan gagal bayar serentak nasional. Oke kawan-kawan semua, kita akhiri saja ya video kali ini. Semoga kalian yang saat ini dalam situasi gagal bayar di aplikasi ini nih ya, Dana Rupiah ini, yang sudah dilakukan tindakan-tindakan seperti ini, kalian tetap tenang, tetap fokus, dan kalian tidak usah melakukan pembayaran. Biarkan itu semua berlalu, kalian kondusifkan kontak-kontak Anda yang sudah disebar kontaknya, disebar data Anda ya, mengingatkan tagihan Anda bilang aja bahwa data Anda dibajak oleh pihak-pihak lain sehingga saya itu jadi berutang. Data-data saya dipakai oleh orang lain. Data-data saya bocor, digunakan oleh orang lain. Bilang aja seperti itu. Mudah kok, gampang mengantisipasinya. Biarkan hal ini segera berlalu, nggak lama kok. Ini paling terjadi hanya 3 minggu, hanya 4 minggu, 1 bulan. Sudah, ke sana Anda sudah mulai kondusif lagi. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan jalan-jalan terbaik buat kalian. Yuk kita berdoa, ya Allah. Saat ini kawan-kawan kami sedang kesulitan untuk melakukan pembayaran pinjaman online. Ya Allah, luputkanlah saudara-saudara kami dari kezaliman, dari fitnah-fitnah yang dilakukan oleh para juru tagih, oleh para pinjol-pinjol ini dalam melaksanakan aksi penagihannya, ya Allah. Ya Allah, luputkan juga saudara-saudara kami dari rezeki-rezeki yang haram, ya Allah. Tolak mereka dari rezeki yang haram, ya Allah.
Berikan mereka rezeki-rezeki halal. Dekatkan mereka rezeki-rezeki yang datang daripadamu, ya Allah. Berikan kemudahan atas usaha, atas aktivitas apapun yang mereka lakukan, ya Allah. Berikan kelancaran dan berikan keberhasilan. Berikan juga mereka kesehatan, ya Allah, agar mereka mampu mengais rezeki dengan baik dan sesuai dengan ridho-Mu, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman semua, terima kasih untuk para subscriber saya dimanapun berada. Terima kasih teramat sangat buat kalian. Sehat selalu ya. Semoga Allah memberkahi kalian dengan rezeki yang bertubi-tubi dan beruntun menghampiri kalian semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman semua, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.